Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sauzana Melanita Syatunisa dengan NIM 2311542. Pada video kali ini saya akan menjelaskan final project UAS mata kuliah kecerdasan buatan lanjut dengan topik klasifikasi sentimen teks menggunakan model BERT. Video ini akan menjelaskan berdasarkan dari tahapan persiapan, pemeriksaan data, pemodelan, hingga proses training. Yang pertama yaitu instalisasi library. Pada bagian ini terlihat yang digunakan untuk menginstal library seperti PyTorch dan Transformer. Library PyTorch digunakan sebagai framework untuk deep learning, sedangkan Transformer digunakan untuk memanggil model BERT, yang merupakan salah satu model transformer populer dalam pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Instalisasi ini sangat penting untuk memastikan semua dependensi yang dibutuhkan oleh model tersedia sebelum proses selanjutnya dijalankan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada import library. Pada bagian ini terlihat panggilan beberapa library utama seperti PyTorch, data loader, serta modul dari Transformer, yaitu BERT Tokenizer dan BERT for Sequence Classification. Import library ini bertujuan agar seluruh fungsi yang dibutuhkan dalam proses tokenisasi training dan pemodelan dapat digunakan dalam notebook. Kemudian yang ketiga ada instalisasi dataset teks. Pada bagian ini terlihat pembuatan dataset sederhana yang berisi kumpulan kalimat dengan label sentimen, positif, dan negatif. Dataset ini digunakan sebagai contoh data untuk melatih model klasifikasi sentimen. Meskipun dataset berskala kecil, dataset ini sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana proses fine-tuning model BERT dilakukan. Kemudian ada import library pendukung, yaitu import random. Pada bagian ini terlihat library random digunakan untuk mengecek data sebelum dilakukan pembagian data latih dan data uji. Pengecekan ini bertujuan untuk distribusi data lebih merata, dan model ini tidak belajar dari pola urutan data tertentu. Kemudian setelah data dibagi, dilakukan pengecekan data latih. Pada bagian ini terlihat ada variabel xtrend sama ytrend. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset sudah benar, label sesuai dengan teksnya, dan data siap digunakan pada tahap tokenisasi. Untuk selanjutnya yaitu tokenisasi BERT.
Pada bagian ini terlihat pengguna tokenizer, yaitu Brett Unskert. Tokenizer Brett ini berfungsi untuk mengubah teks mentah menjadi token numerik yang dapat dipahami oleh model. Tokenizer ini juga secara otomatis menangani padding dan pemotongan teks agar panjang input. Kemudian setelah tokenizer dipanggil, dibuat fungsi tokenisasi teks. Pada bagian ini terlihat fungsi yang untuk mengatur proses tokenisasi, padding, transaction, serta panjang maksimum token. Ini berfungsi sangat penting karena Brett hanya dapat menerima input dalam bentuk token dengan format tertentu. Dengan adanya fungsi ini, seluruh data teks dapat diproses secara konsisten sebelum masuk ke model. Selanjutnya ini dilakukan load model BERT untuk klasifikasi. Pada bagian ini terlihat untuk pemanggilan model BERT for sequence classification. Model ini merupakan versi BERT yang telah disesuaikan untuk tugas klasifikasi dengan jumlah output 2 kelas, yaitu sentimen positif dan sentimen negatif. Model ini nantinya akan di fine-tune menggunakan dataset yang telah disiapkan sebelumnya. Ini selanjutnya ada pengaturan device. Ini tuh untuk pengecekan apakah GPU tersedia atau tidak. Jika GPU tersedia, maka proses training akan dijalankan di GPU agar lebih cepat. Jika tidak, maka training tetap dapat dijalankan menggunakan CPU. Pengaturan ini penting untuk menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya komputasi. Setelah itu, ada persiapan data loader dan contiments. Pada bagian ini, data loader digunakan untuk mengatur pengambilan data dalam bentuk batch. Selain itu digunakan untuk optimizer Adam W yang umum digunakan dalam training model transformer. Model ini berfungsi untuk memperbarui bobot model berdasarkan nilai loss yang dihasilkan. Dan untuk tahapan terakhir yaitu ada proses training model. Pada proses ini, iterasi training yang meliputi pengambilan data dari data loader, kemudian perhitungan loss, kemudian ada proses backpropagation, dan pembaruan parameter model. Training ini dilakukan dengan jumlah efforts terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan sumber daya komputasi. Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa model dapat dilatih dengan baik dan berjalan secara stabil. Dan ini training selesai. Demikian penjelasan proyek saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.